Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian validasi data lanjutan. Di bagian transaksi ini, kita ketika kita ingin tambah data, terus penerima, nah ketika kita ingin simpan itu dia tidak tersimpan. Misalkan di sini kan masih ada 6 data. Coba kita simpan. Nah, dia tidak tersimpan di database-nya. Oke, di database-nya juga belum tersimpan. Itu karena sebelumnya itu kita sudah menambahkan kolom baru, yaitu kolom simpan. Jadi coba kita buka script-nya, di update, di insert transaksi. Nah, di sini tuh kita belum buat untuk variabel yang untuk kolom simpan. Agar dia bisa tersimpan, maka di sini kita akan buat. Terus kita langsung saja di sini kita koma 0, karena kan data yang baru itu kan belum disimpan permanen, jadi otomatis 0. Seperti ini. Coba kita kembali ketika kita tambah data, tugas penerima, status diterima, pelanggan. Oh ya, nanti untuk yang tanggal serah dan petugas menyerahkan ini kita hapus yang required-nya, karena kan kita belum tahu kapan dia menyerahkan, jadi tidak harus diisi di sini memang. Misalkan kita simpan, oke, dia sudah tertambah di sini. Oke, selanjutnya kita hapus dulu yang di bagian tambah data. Kita hapus di script yang required untuk yang petugas serah dan tanggal serah. Di transaksi, petugas yang menyerahkan, required yang ini kita hapus. Kemudian ini, coba kita tambah data lagi. Dan kita hapus saja. Tambah data. Today, petugas penerima. Dan ini kita kosongkan saja kedua ini. Lanjut ke status, terima dan pelanggan. Kita simpan. Ya, sudah tersimpan. Di sini tanggal terimanya sekian, tugas menerima. Kemudian tanggal serah ini ada kesalahan, nanti baru kita perbaiki. Petugas menyerahkan juga kosong. Kemudian kita akan isi dulu di detailnya, kita tambahkan beberapa. Kita tambahkan, kemudian selimut, jas, tambahkan. Oke. Kita simpan permanen dulu yang data ini. Nah, di sini diubahnya itu tanggal terima dan petugas penerima dan pelanggan sudah di disable, tidak bisa diubah lagi karena setiap data yang nilainya 1 maka dia akan disable, dan maka yang bisa diubah itu hanya status, petugas menyerahkan, dan tanggal serah. Tapi di sini yang menjadi masalah ketika kita sudah disable seperti ini, misalkan kita ubah yang lain dan kita simpan,
maka tanggal terima petugas penerima dan pelanggannya itu nanti akan hilang, bukan tersimpan karena dia mengirimkan nilai kosong atau nilai nol. Jadi di script untuk yang update itu kita harus tambah script di update petugas, update transaksi. Di sini tuh kita harus tambah script kondisi. Scriptnya itu kita ambil dari transaksi sini, kita ambil yang ini, kita taruh di bawah sini. Selanjutnya untuk yang kondisinya ini nanti kita buat untuk if else. Sini if kami dari sini saja if lalu kita copy yang ini. Nah, untuk di sini itu jika nilainya sama dengan 1, berarti kan dia sudah simpan permanen dan otomatis di disable yang tanggal terima dari petugas dan pelanggan. Maka yang bisa diubah itu hanya tanggal serah dari petugas serah dan status. Jadi kita di sini hapus yang tanggal terima ini, kita hapus sampai di tanggal serah, tanggal petugas penerima ini kita biarkan saja ya, tanggal serah, petugas serah dan status. Dan jika dia bernilai 0, else otomatis dia bisa ubah semuanya dari tanggal terima sampai hari terima transaksi ini. Berarti yang ini sudah betul. Nah, seperti itu dia logikanya. Jika dia bernilai 1, dia hanya ubah yang petugas serah, tanggal serah, dan status. Jika tidak 1, jika dia bernilai 0, maka dia bisa ubah semua datanya. Nah, di sini kita ubah menjadi yang ambil yang filter ini. Kita taruh di sini. Oh ya, yang pelanggan juga kita hapus. Pelanggan ini kita hapus karena dia juga kan sudah disable. Sampai di status saja. Coba kita lihat di browsernya sini. Kita ubah untuk yang ini kan sudah tidak bisa diubah dan pelanggan juga tidak bisa ubah. Kita hanya bisa ubah yang tanggal ini. Misalkan tanggal 2 Januari, berarti misalkan 7 Januari, Desember lagi. Januari, 7 Januari, kita bisa menyerahkan tim semaku
statusnya misalkan dibungkus atau disetrika, kita ubah yang ini saja. Coba kita simpan. Oke, maka di sini dia sudah bisa tersimpan, dan tanggal terima, petugas terima, dan pelanggan dia tidak error. Selanjutnya itu bagaimana jika tanggalnya itu kosong, seperti tadi itu yang 31 November yang error itu, dia seharusnya itu tidak tampil seperti itu, dia hanya tampil strip saja kan, karena belum ada tanggalnya. Jadi di scriptnya itu kita tambah di transaksi, di misalkan tanggal serah. Tanggal serah di sini kita enter, kita ketik kondisi if variable d tanggal serah sama dengan 00, kalau database itu 00, kita buka kurung awal, lalu echo-nya nilainya. Jika dia nilainya kosong, maka dia akan tampil strip seperti itu. Selanjutnya else. Jika tidak, ya dia tetap bisa tampilkan data tanggal seperti biasanya, normal. Maka kita else, lalu kita enter. Oke, jadi dia seperti ini scriptnya. Coba kita lihat. Oh ya, kita tambah dulu. Misalkan tanggal 1 Januari terus penerima. Tanggalnya kita biarkan kosong. Kosong juga. Status dikeringkan pelanggan. Dari stiker kita coba simpan. Nah, dia akan stripe seperti ini. Coba kita ubah tanggalnya. Misalkan tanggalnya ini. Status dibungkus. Coba kita simpan. Oke. Oke, maka dia bisa terubah tanggal serahnya. Selanjutnya kita akan membuat di detail ini. Coba kita pergi yang belum ada simpan permanen. Nah, di sini itu datanya masih kosong, belum ada transaksi cucian yang dilakukan. Kalau belum ada data, berarti tombol ini, simpan permanen ini harusnya tidak ada juga. Karena kan belum ada data, jadi kita tidak bisa simpan apa-apa di sini. Jadi ketika tambahkan transaksi pakaian cucian, baru tombolnya muncul. Maka dari itu kita ke script, kita pergi ke detail transaksi, di bagian kita enter terus script, dan bikin tanda tanda PHP, kemudian kondisi if variable gt lebih besar 0. Oh ya, kita cut saja, kita taruh di body sini. Dan ini kita coba kita lihat. Sini kan belum ada. Nah, ketika kita refresh, maka datanya belum ada, jadi tombolnya juga akan hilang. Dan jika kita tambahkan, coba kita tambah,
Nah, tombolnya baru bisa kita atau tombolnya baru bisa muncul. Jika kita hapus kembali datanya, oke. Nah, tombolnya juga akan hilang. Jadi logikanya seperti itu, sehingga tidak ada terjadinya kesalahan. Saya tambah kembali. Oh ya, kita tambah dulu data yang tanggal serangnya itu tidak ada atau kosong sebagai contoh. Misalnya bisa menyerahkan status pelanggan. Kita simpan coba. Oke, di sini tanggalnya strap, artinya belum ada tanggal yang dimasukkan. Oke, di sini saya ada menambahkan satu kolom lagi, yaitu kolom nama penerima. Nama penerima ini kan misalkan pelanggan yang atau bawa pakaian itu tidak bisa ambil pakaiannya, kan bisa diwakili oleh si nama penerima ini. Selanjutnya kita di bagian ubah, di bagian transaksi yang belum disimpan permanen ini, contohnya yang transaksi 8 ini kan dia belum simpan permanen. Coba kita tambah dulu kan. Nah, ini kan dia belum simpan permanen. Jika belum simpan permanen, maka di ubah statusnya itu kita seharusnya tidak bisa ubah ke selesai. Harus notanya keluar dulu, kita klik simpan permanen dan nota keluar, baru bisa ubah statusnya itu ke status selesai. Jika notanya belum diambil atau belum keluar, jika kita mau ubah statusnya ke selesai, maka dia akan tolak, sistemnya akan tolak karena kan nota belum keluar. Maka dari itu kita akan buat script di update petugas ini. Kita enter, nah kita buat di bawah sini if nama, jadi kita cek di sini yaitu status, yaitu update 5. Update 5, jika statusnya itu selesai, kita echo script alert atau peringatan alert yang mengatakan bahwa status selesai hanya boleh dipilih jika transaksi sudah disimpan permanen. Script lalu else di sini
yang headernya ini kita taruh di bawah sini, dan kita taruh juga sini kan, di sini juga. Jadi seperti ini. Coba kita lihat ke database webnya. Jika setiap transaksi yang belum disimpan permanen, contohnya data transaksi 8 ini akan belum simpan permanen. Coba kita ubah ke selesai. Status di fokus ini kita ubah ke selesai, apakah dia mau disimpan. Nah, mesti dia belum memberikan peringatan. Kita lihat. Nah, di sini kita tambah history go. Min 1. Kita lihat. Kita ubah yang selesai. Dia belum juga. Coba kita refresh. Kita ubah yang belum disimpan permanen ini selesai. Coba kita simpan, lalu oke. Harusnya dia muncul setelah kita klik oke ini. Oke, dia sudah muncul peringatannya, dimana ketika transaksi yang belum disimpan permanen itu untuk mengubah statusnya ke selesai itu belum bisa. Oke, tentang status selesai ini juga sudah berhasil. Oke, untuk video yang tentang validasi data lanjutan ini sampai di sini dulu. Sekian untuk kalian semua yang telah nonton dari awal sampai akhir. Sekian dan terima kasih.